Halo, halo, selamat siang teman-teman semua. Ini masih banyak teman-teman yang bingung dengan nih termination letter dan surat finish. Apa itu artinya termination? Sebenarnya termination itu kan pemutusan satu hubungan atau pemutusan baik. Kalau termination letter itu kan pemutusan kontrak kerja ya di sini. Pemutusan kontrak kerja antara majikan dan pekerjanya dengan alasan tertentu. Nah, itu bisa juga dibilang finish kontrak, ada yang finish kontrak, ada yang tidak. Nah, jadi apakah di saat kita dikasih surat terminate itu seperti apa fungsinya, itu sudah pernah saya jelaskan ya di blog saya tentang surat finish dan fungsinya dari termination letter. Nah, termination letter itu kan ada dua versi. Yang satu adalah dari imigrasi ya. Dari imigrasi ini bisa Anda dapat di-download di file PDF dengan nama ID 407E. Nah, terus cara pengisiannya bagaimana, Mbak? Nah, kemarin ada yang bertanya itu cara pengisiannya bagaimana. Di belakang dari uh, lembaran atau form itu ada. Nah, majikan pasti tahu, jadi nggak perlu kita teman-teman itu susah cara ngisinya bagaimana. Kalau majikan nggak mau ngisi ya nggak usah dipaksa. Kalau memang itu untuk catatan pemutusan kontrak yang mana berlaku sebagai surat finish ya atau last working day. Nah, untuk teman-teman yang masih menyatakan bahwa finish kontrak itu kan seharusnya mendapatkan keterangan finish. Lah, di situ sebenarnya tidak selalu diberikan keterangan finish kontrak, tetapi akan ada keterangan bahwa kontrak tidak melanjutkan, tidak renew kontrak, ataupun juga cukup menyatakan masa kontraknya berakhir. Seperti itu sih, itu terserah majikan, tetapi di situ yang pasti di saat kontrak Anda expire dan Anda tidak merenew, rekod Anda itu sudah jelas di imigrasi. Jadi sebenarnya laporan surat ini itu sudah jelas banget. Setiap dari kita yang punya rekod ini ya, majikan agen baru akan menyediakan sebenarnya. Nah, teman-teman selalu dibingungkan dengan surat ini, ya kan? Selalu dibingungkan dengan surat ini sehingga menjadi masalah baru bahwa agen aplikasi kontrak baru kita itu adalah 2 bulan dari masa visa terakhir minimal. Jadi kalau tanda tangan kontraknya kapan? Tanda tangan kontraknya terserah, ya kan? Penandatanganan kontrak itu kan artinya kalian sudah interview, kalian sudah bertemu, dan kalian sudah setuju untuk bekerja sama. Jadi terjadilah persetujuan secara tertulis menandatangani yang namanya kontrak kerja, ya kan? Nah, lembar kontrak kerja itu kan ada 4. Nah, persetujuan tersebut bisa dilakukan beberapa bulan sebelumnya, bahkan setengah tahun sebelumnya pun boleh, ya kan? Tetapi pengajuan kontrak kerja ke konsulat itu adalah 2 bulan dari masa visa berakhir. Itu terus kapan pengesahannya? Pengesahannya ya setelah mendapat stempel approve dari konsulat. Disitulah artinya kontrak Anda sudah sah. Dan selanjutnya kapan juga nanti itu kontrak berlaku. Kontrak baru Anda berlaku atau Anda mulainya itu adalah berdasarkan tanggal visa kalian. Jadi bukan kapan tanggal kontrak kerja Anda disahkan, tetapi kapan visa Anda disahkan oleh imigrasi atau hari pertama di mana kedatangan Anda kalau Anda dari luar Hong Kong, baik dari Indonesia maupun Anda menunggu di Macau, di Cina, proses mungkin terminate ya. Itu kontraknya itu dimulai dari tanggal kedatangan. Dan kontrak kerja kita itu memang 2 tahun. Izin kerja kita memang 2 tahun. Tetapi ingat, karena di kontrak kerja kita nomor 10 itu kan jelas ya. Di nomor 10 itu kedua belah pihak either party may terminate this contract by giving 1 month notice in writing or 1 month wait in lieu of notice. Nah, artinya nomor 10 ini
kedua belah pihak, siapapun baik pekerja maupun majikan itu boleh memutus kontrak itu dengan dua cara ya. Nah ini sudah entah beratus-ratus kali ya saya posting bahwa pemutusan kontrak itu boleh dilakukan majikan maupun pekerja dengan dua cara, yaitu dengan memberikan one man notice atau tidak langsung, atau dengan langsung yaitu dengan membayar gaji 1 bulan setara 1 bulan gaji tanpa pemberitahuan. Nah, dari kemarin, dari entah berapa minggu lalu sepertinya, ada yang inbox saya menyatakan bagaimana kalau saya membayar majikan 1 bulan gaji dan saya langsung keluar. Itu boleh. Apakah saya harus mengirim catatan pemutusan kontrak saya ke imigrasi? Pastinya iya. Mengapa? Karena yang berhak memutuskan visa Anda itu pihak imigrasi dengan dasar pemberitahuan dari pihak manapun, baik majikan maupun pekerja, sudah terjadi pemutusan kontrak di sana. Kalau kalian tidak mengirim ke imigrasi, memang majikan sudah tahu Anda memutus kontrak, tetapi kan pemutusan visa itu kan haknya imigrasi. Sesuai dengan kontrak kerja kita di mana nomor 12, ya kan? Nomor 12, in the event of termination of this contract, both the employer and the helper shall give the director of immigration notice in writing within 7 days of the date of termination. A copy of the other party's written acknowledgement of the termination shall also be forwarded to director of immigration. Artinya apa di situ nomor 12? Nah, kontrak kerja kita nomor 12 itu menjelaskan bahwa kita wajib memberitahukan pihak imigrasi secara tertulis atau surat pemberitahuan tersebut itu dalam minimal 7 hari setelah tanggal terminate ya. Nah, di situ kan artinya tetap wajib memberitahu pihak imigrasi. Kalau Anda tidak memberitahu pihak imigrasi, ya pihak imigrasi tidak tahu apa yang terjadi, kalian sudah memutus kontrak atau belum. Sudahkah terjadi pemutusan kontrak atau belum, itu kan tidak ada yang tahu pihak imigrasi, dan kontrak kalian tidak terputus artinya. Seperti itu. Nah, selanjutnya setelah Anda ataupun majikan memberitahu pihak imigrasi, otomatis pihak imigrasi akan memberikan surat balasan kepada majikan. Nah, surat balasan tersebut dikirimkan ke alamat sesuai dengan kontrak kerja, ya kan? Dikirimkan ke alamat sesuai kontrak kerja kita, dan atas nama majikan maupun atas nama pekerja itu ada 2 ya balasannya. Dulu pun juga sudah pernah saya posting, itu sudah pernah saya up di page maupun di blog tentang balasan surat dari imigrasi. Saat ini filenya tidak saya bawa, kebetulan tidak saya jadikan satu di sini ya. Tidak saya jadikan satu. Surat balasan imigrasinya itu ada ya, di post ada, itu di postingan saya sudah ada. Nah, teman-teman, jadi tidak perlu takut bahwa kalau pemutusan kontrak kerja itu apakah memerlukan tanda tangan majikan, itu tidak perlu, ya kan? Majikan tidak diperlukan menyetujui atau menandatangani surat tersebut. Ada atau tidak ada tidak menjadi masalah, karena siapapun berhak memutus kontrak. Yang pasti persyaratan pemutusan kontrak itu kan jelas. Anda boleh menggunakan pemberitahuan dengan one man notice, atau Anda dengan membayar 1 bulan gaji hari itu juga. Tetap memberi pemberitahuan kepada pihak imigrasi. Lalu kalau saya nggak bisa kirim surat bagaimana, Mbak? Tidak bisa ke kantor pos bagaimana, Mbak? Anda bisa fax ya. Bisa fax, kirim fax di 7-Eleven atau convenience store. Kebanyakan itu kan 7-Eleven ya yang punya fax. Nah, di fax nomor ini yaitu nomor 215791181. Itu nomor faxnya. 215791181. Itu adalah nomor fax imigrasi. Lalu bagaimana dengan hak pemutusan kontrak? Nah, itu ada yang tanya kan, itu notis dapat setahun lebih, dapat uang libur tahunan enggak, Mbak? Itu sudah berapa kali udah dibahas ya. Nah, dengarkan. Hak pemutusan kontrak berakhir atau pemutusan kontrak atau kontrak berakhir. Nah, di situ jelas hak-haknya, yaitu gaji terakhir dari tanggal Anda gajian sampai tanggal Anda terakhir kerja atau tanggal keluar, itu gaji. Yang kedua, libur tahunan jika berhak Anda sudah bekerja lebih dari 3 bulan. Itu artinya Anda berhak atas libur tahunan.
Kemudian libur yang belum dibayar itu misalnya kan ada perjanjian ya kemarin itu ada bahwa majikan akan mengganti uang di libur public holiday-nya. Jadi dia tidak berhak atas libur tetapi majikan membayarnya. Nah, itu biasanya ada yang langsung dibayar, ada juga yang hitung-hitungan setelah kontrak berakhir. Tetapi ingat, di saat Anda mempunyai perjanjian itu pastikan Anda pun punya rekodnya. Karena majikan bisa saja mengelak bahwa Anda di saat menandatangani slip gaji itu kan jelas ya, bulan ini ada tanggal merahnya berapa, ada hari liburnya berapa. Nah, di situ ada. Di situ jangan mau tanda tangan ataupun ditulis tambahan bahwa Anda mengambil libur, tetapi sebenarnya Anda tidak mengambil libur ataupun Anda sudah dibayar. Kecuali setiap bulan, semisal di bulan tersebut ada tanggal merahnya Anda tidak libur di saat Anda gajian, majikan langsung membayar kontan, itu berbeda lagi. Nah, kemudian tiket satu jalan ditambah dengan akomodasi 100. Nah, tiket satu jalan ini tiket ke tempat tujuan ya. Kalau bisa disesuaikan dengan alamat kontrak, tetapi karena di Hong Kong itu tidak dijelaskan haruskah ada bagasi atau tidak, majikan tidak pernah dari labor ada penjelasan lebih lanjut masalah ini. Jadi asal ada tiket sampai negara dari negara asal itu sudah selesai. Jadi masalah tiket, kalau Anda meminta cash itu tidak bisa Anda mematok harga sesuai dengan harga travel ya. Jadi Anda meminta cash, majikan mau kasih berapa aja Anda tidak bisa komplain ya kan. Nah, selanjutnya saya bukan staf agen Mbak, saya juga BMI seperti Anda, saya bukan staf agen. Nah, terus selanjutnya adalah di mana saat bagaimana kalau saya mau pulang terus sementara nenek yang saya jaga itu meninggal dan yang tanda tangan bukan yang meninggal. Kemarin ada inbox ini ya. Nah, itu masalahnya sudah berbeda lagi. Itu terminate ataukah difinishkan? Itu adalah tergolong terminate kondisi khusus. Dan postingan saya sudah ada di situ, judulnya juga terminate kondisi khusus. Artinya Anda bisa diberikan finish atau dalam kondisi gugur tapi bersyarat, di mana majikan mau memberikan keterangan bahwa tidak lagi melanjut kontrak dikarenakan yang dijaga meninggal dengan syarat melampirkan surat kematian dan juga reference letter dari majikan menyatakan bahwa tidak bisa dilanjutkan kontrak karena yang dijaga sudah tidak ada, jadi tidak lagi membutuhkan tenaga. Nah, itu berbeda lagi. Jadi itu terminate dalam kondisi khusus. Untuk hak-haknya ya sama. Hak pemutusan kontrak itu sama, dari tahun ke tahun sama. Nah, jadi yang perlu teman-teman ketahui kan hak pemutusan kontrak itu sama dari tahun ke tahun. Nah, kalau masalah gaji dan libur tahunan itu bagaimana Mbak? Nah, gaji itu simpel. Gaji kalau Anda bekerja Anda dapat gaji. Anda tidak bekerja Anda tidak dapat gaji. Tetapi libur tahunan Anda ambil libur ataupun tidak, Anda bekerja atau tidak itu wajib dibayar. Sesuai dengan lamanya Anda bekerja, sesuai dengan hak libur tahunan Anda. Nah, gajinya ya dihitung per hari. Terus hari Minggunya bagaimana Mbak? Nah, hari Minggu itu di luar hitungan, termasuk tanggal merah itu di luar hitungan. Dan itu bukan berarti harus dibayar cash ya, karena libur tahunan itu kan tidak dijelaskan pula di situ ada hari Minggunya atau tidak, itu tidak ada detailnya. Tetapi yang pasti hanya dijelaskan berapa harinya. Terus masalah kapan tanggal keluar. Nah ya, dari tahun ke tahun masih bertanya kapan tanggal keluar. Tanggal keluar itu tanggal kesepakatan. Batas terakhir Anda bekerja dengan majikan ya tanggal visa Anda, tidak boleh over. Misalnya tanggal terakhir visanya tanggal 3 Januari ya tanggal 3 Januari itu sudah terakhir kerja sama majikan. Kamu tidak bisa lebih, kalau mau lebih ya harus extend 1 bulan maksimal dengan majikan itu atas mutual agreement ya. Atas mutual agreement di mana persetujuan kedua belah pihak itu sesuai dengan kontrak kerja kita nomor 15 ya. Nomor 15, save for the following variation or addition to the term of the contract including the unexceeded schedule of accommodation and domestic duties
during the duration shall be void unless met with the prior consent of the Commissioner for Labor Department. Nah, di sini kan itu yang A, di situ sudah jelas bahwa hanya bisa di-extend 1 bulan saja tanpa kontrak kerja. Itu ada semua sebenarnya. Kalau kalian mau memahami kontrak kerja kalian, itu ada semua. Kalau nggak paham bahasa Inggrisnya, itu ada di Google, sudah saya ulas ya tentang kontrak kerja, dan itu saya bahas satu persatu dengan bahasa Indonesia. Semuanya ada di situ. Yang belum dibahas hanya karena kontrak kerjanya kan ganti, yang baru ada pembersihan jendela, tetapi juga sudah saya bahas di page. Tinggal teman-teman mau membaca atau tidak. Nah, lalu kenapa Mbak inboxnya nggak pernah dijawab? Inboxnya nggak pernah dijawab. Kalau bertanya hak finish kontrak, sebenarnya ini saya difinishkan atau tidak. Kalau saya minta difinishkan boleh apa tidak, kapan tanggal keluar. Karena sebenarnya semuanya sudah diposting. Semuanya sudah diposting, semua sudah ada. Kalau dikasih judul suruh buka di Google maupun di Facebook, kalian nggak mau baca. Jangan salahkan saya kalau saya nggak mau menjawab. Nah, kalau nggak disuruh scroll down, nggak ada yang mau, ya kan? Itu semua sudah diposting sebenarnya di page ini, sudah diposting semua, sudah ada pertanyaan kawan-kawan itu sebenarnya sudah dijawab semua. Cuma kawan-kawan nggak mau mencari. Nah, nggak mau mencari juga nggak mau membaca. Jadi ya seperti itu. Pertanyaan tentang kapan tanggal keluar, hak finish kontrak, ditambah apa itu termination letter, surat finish, belum lagi surat cuti, KTKLN, itu sebenarnya sudah pernah dibahas semua ya. Visa itu sudah dibahas semua. Bahkan sampai hari ini masih bertanya tentang booking paspor. Berapa lama saya bikin paspor, jadinya berapa lama, saya bukan petugas ya. Paspor itu kan sudah diumumkan dari tahun ke tahun bahwa kali ini bikin paspor harus booking melalui HP Android. Atau kalau HP Anda tidak memenuhi syarat, Anda datang ke KJRI booking secara manual di loket yang sudah ada. Terus selanjutnya Anda datang membawa dokumen yang Anda bawa. Nah, kemarin ada loh yang bertanya di inbox, bertanya, Mbak, dokumen apa yang dibawa mau bikin paspor? Nah, sudah booking tapi nggak tahu mau bawa apa ke KJRI mau bikin paspor. Yang pasti ya dokumen kalian sendiri kan, paspor, kontrak kerja, Hongkong ID, itu semua difotokopi per lembar tanpa terkecuali. Jadi fotokopinya per lembar, tidak bisa diperkecil atau dijadikan satu, itu tidak bisa. Nah, itu masih ada sampai hari ini bertanya. Terus berapa lama Mbak bikin paspor itu? 3 hari Mbak sekarang ya. Terus biayanya berapa? Sekarang diturunkan menjadi $190. Dulu 270 ya. Nah, selanjutnya bukti resip dari penerimaan hak-hak kalian, baik kontrak terputus maupun kondisi finish maupun terminate, itu seperti ini. Nah, seperti ini. Ini adalah resipnya, di mana kalian nanti finish kontrak itu ada resipnya seperti ini ya. Bisa dilihat kan? Nah, di situ sesuai dengan list yang sudah tadi saya sebutkan. Gaji terakhir, libur tahunan, libur yang belum dibayar, tiket 1 jalan dan akomodasi 100 ya kan. Kecuali Anda diterminate langsung, Anda mendapatkan tambahan ganti rugi 1 bulan gaji. Nah, tambah lagi masih ada lagi yang bertanya tentang long service. Mbak, saya bekerja 8 tahun, 9 tahun, tapi saya mau pulang terus. Itu bagaimana? Apa saya berhak long service? Anda bicara long service, Anda sudah tahu syaratnya. Bahwa long service itu bisa diberikan jika majikan tidak menambah kontrak. Anda sudah berusia 65 tahun dan Anda dinyatakan sakit oleh dokter tidak bisa bekerja lagi. Itu Anda berhak atas pesangon. Tetapi kalau ternyata Anda yang memutuskan untuk pulang dan Anda tidak mau bekerja, yaitu Anda tidak berhak atas long service. Itu masalah long service. Nah, kali ini saya bahas all in one ya. Semua di live Facebook yang ini kali ini saya bahas all in one. Termination letter, pemutusan kontrak, terus hak finish kontrak, kapan tanggal keluar, sekaligus tentang isi kontrak kerja nomor 10, nomor 12. Nah, kalau nanti masih ada yang rempong bertanya lagi atau masih nggak mau membaca dan nggak mau lagi
mencari postingannya jangan inbox saya atau WA saya ya. Tuman. Nah, sudah ya. Bisa dipahami toh, karena dari kemarin itu masih ada yang inbox hal-hal seperti ini termasuk booking paspor. Sudah, terima kasih. Selamat siang. Semoga bermanfaat.